Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat semua ya anak-anak ibu. Alhamdulillah ibu juga sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Diandra sakit. Oh, Diandra sakit ya. Baik anak-anak, saya doakan semoga Diandra cepat sembuh ya. Ya. Baik, sekarang ibu akan mengecek kehadiran satu persatu. Eca hadir? Hadir, Bu. Akila hadir? Hadir, Bu. Alin hadir? Hadir, Bu. Atala hadir? Hadir, Bu. Zahra hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya anak ibu sehat-sehat semua ya. Dan yang tidak masuk hanya Diandra. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak semua, selanjutnya kita akan belajar tentang di sini yaitu ada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita sekarang akan masuk ke dalam mata pelajaran IPS. Nah, sebelum masuk ke dalam mata pelajaran, Ibu ingin bernyanyi bersama dulu nih bersama anak-anak agar tambah semangat. Ayo, sekarang kita akan bernyanyi lagu, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, jajar pulau-pulau, sabangnya menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Hore anak-anak, gimana? Udah semangat? Semangat. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi IPS, yaitu adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, di sini yaitu anak-anak ada video. Silakan anak-anak mengamati videonya ya. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah melihat apa saja? Ada apa di video tersebut? Ada penampakan alam seperti apa? Ada pantai, Bu. Betul, ada pantai. Lalu ada apa lagi ya, anak-anak?
Kebun teh. Ya, pinter, bagus. Ada apa lagi tadi? Sawah. Sawah. Ada petani sedang memanen sebuah padi ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu karakteristik ruang. Jadi, anak-anak, karakteristik ruang adalah ciri-ciri khusus dari suatu ruang yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, contohnya yaitu ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga ada pantai. Nah, sekarang kita akan belajar satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada apa ya anak-anak? Datar tinggi, Bu. Betul, dataran tinggi ya. Nah, dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian contohnya ada di dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Minahasa. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang didapatkan dari dataran tinggi yaitu ada teh, kopi, dan juga coklat. Nah, pemanfaatannya yaitu pada dataran tinggi bisa untuk wisata dan juga usaha perkebunan. Selanjutnya yaitu ada apa ini anak-anak? Dataran rendah, Bu. Dataran rendah, Bu. Bagus, ini dataran rendah ya. Dataran rendah itu apa sih, Bu? Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Contohnya yaitu ada di kota Jakarta dan kota Surabaya. Sumber daya alam yang tersedia yaitu ada padi, kelapa, dan tebu. Nah, pemanfaatannya ini dataran rendah bisa digunakan sebagai untuk permukiman atau tempat tinggal, lahan pertanian, peternakan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri. Yaitu seperti di kota-kota besar ya, kita banyak melihat sebuah gedung-gedung tinggi ya. Itu dinamakan di daerah dataran rendah. Oke. Selanjutnya di sini ada apa anak-anak? Pantai. Ya, pantai itu merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran dengan udara relatif panas. Contohnya ada di Pantai Kuta dan Pantai Pangandaran. Sumber daya alam yang tersedia yaitu diantaranya ada kelapa dan berbagai jenis ikan. Kemudian pemanfaatannya untuk objek wisata dan pemukiman. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih bahwa suhu dataran tinggi itu lebih dingin seperti kalian berada di pegunungan? Ada yang pernah ke puncak? Saya, Bu. Saya, Bu. Betul. Apakah daerah puncak lebih dingin dari daerah Jakarta? Iya, Bu. Nah, itu berarti bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udaranya yang menyebabkan udara tersebut semakin dingin. Oke. Nah, selanjutnya yaitu di sini anak-anak ada yaitu kita akan mencocokkan suatu gambar yaitu dengan petunjuk. Ayo, siapa yang bisa baca petunjuknya? Tindakan cocokkan gambar di bawah ini dengan benar berdasarkan mata pencahayaan setiap karakteristik ruang. Nah, anak-anak, di setiap dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Nah, di sini ada gambar apa, anak-anak? Ada dataran tinggi. Betul, dataran rendah dan dataran tinggi ini sepertinya yaitu contohnya ada kebun teh.
Dataran rendah yaitu sawah. Dan pantai ini ada gambar apa? Seorang nelayan. Nah, di bawahnya ada gambar mata pencaharian yaitu pekerjaan ya, suatu pekerjaan. Yang pertama ini ada gambar apa? Petani apa? Petani padi. Bekerjanya di mana? Dataran rendah. Maka kita tarik garis ke dataran rendah. Betul, kita cocokkan ya. Kemudian ini ada petani apa? Dia sedang berada di kebun apa? Dataran rendah. Ini namanya petani kebun teh anak-anak ya. Ini kita cocokkan ke dalam dataran tinggi karena di daerah kebun teh petani kebun tehnya berada di dataran tinggi. Sudah paham belum? Sudah. Yang ketiga ada gambar apa ini? Pemancing ikan. Nanti apa? Nelayan. Gimana? Pantai. Betul, pintar sekali anak-anak ibu. Yang keempat ini ada apa? Siapa yang tahu? Gambar apa ini? Oke. Ayo. Betul, tapi ini lebih tepatnya yaitu orang yang bekerja di suatu proyek pembangunan. Kalau topinya berwarna kuning, berarti dia adalah seorang subkontraktor, yaitu pekerja umum. Berarti adanya di dataran rendah. betul ya, di perkotaan. Kemudian yang terakhir ini ada gambar apa? Seseorang yang bekerja di kantor, dinamakan sebagai pegawai. Jadi dia bekerjanya di dataran rendah ya, seperti ada di perkantoran. Oke anak-anak, untuk lebih mengerti, Ibu minta kalian untuk mengerjakan, di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak silakan membuat tabel dan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengisi tabel tersebut. Kerjakan di buku tulis ya, Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak tadi sempat terputus ya. Iya. Oke, kita sudah masuk kembali ke Zoom. Gimana tadi? Sudah selesai tugasnya? Sudah mengisinya? Dan sudah mencari informasi sebanyak-banyaknya? Sudah. Baik, alhamdulillah anak-anak. Nanti akan Ibu koreksi hasil dari lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja kalian. Sekarang Ibu akan memberikan soal tes evaluasi. Ya, anak-anak silakan dikerjakan, sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp linknya. Yuk, dikerjakan ya, Ibu tunggu. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, akan Ibu koreksi bersama ya. Baik, anak-anak, akan Ibu share screen ya. Udah ya, anak-anak? Oke, kita koreksi bersama ya. Nomor 1, baca, Eca. Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja dengan bercocok tanam. Maka negara Indonesia juga termasuk negara yang disebut sebagai negara agraris. Betul, Eca. Jawabannya yaitu yang B, negara agraris. Karena di sebagian besar penduduk Indonesia bekerjanya dengan bercocok tanam. Maka disebut sebagai negara agraris. Nomor 2 yaitu
Menjaga kelestarian lahan pertanian sangat penting agar makanan pokok bisa tetap diproduksi dengan baik. Hal berikut ini yang bisa mengganggu kelestarian lahan pertanian adalah, ayo siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Dek. Yang D ya, yaitu pembangunan gedung perkantoran di persawahan. Yang ketiga, bentuk kepedulian terhadap tumbuhan yang bisa dilakukan seorang siswa di sekolah. Misalnya adalah, Angkila silakan dijawab. Ayo. B, Bu. Betul, apa yang B? Menyerang tanaman yang ada di halaman. Betul ya, menyirami tanaman yang ada di halaman. Nomor 4, tanaman teh dan kopi bisa tumbuh dengan baik di daerah mana? Betul sekali, anak-anak ibu sangat pintar ya. Jawabannya di dataran tinggi. Selanjutnya nomor 5, daerah yang berbatasan dengan laut dinamakan daerah lembah, dataran tinggi, hulu sungai, atau pantai. Pantai. Bagus, pintar sekali anak-anak ibu ya. Good job. Nomor 6, ciri-ciri daerah dataran tinggi antara lain adalah, ayo, siapa yang bisa jawab? Udaranya cenderung panas. Nah, jadi anak-anak jawabannya itu bukan udaranya cenderung panas. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka cuacanya semakin dingin. Maka dari itu jawaban yang benar adalah yang B, memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Oke? Kemudian anak-anak nomor 7, tumbuhan di bawah ini yang banyak tumbuh di daerah pantai adalah, ayo siapa yang bisa jawab? Bagus sekali. Jawabannya adalah bakau ya, Eca. Pintar, Eca. Selanjutnya nih, nomor 8. Kegiatan menebang pohon secara liar dapat mengakibatkan bencana apa? Banjir, kebakaran, badai, atau gempa bumi? Ya, betul. Ya, betul. Ya, jadi bencananya banjir apabila kita menebang pohon secara liar. Selanjutnya nomor contoh bidang usaha yang banyak dilakukan masyarakat di daerah dataran rendah adalah apa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Petani, padi, dan Iya, betul. Pintar sekali. Siapa itu yang menjawab? Ibu. Alif, ya. Oke. Sekarang nomor terakhir. Ibu minta satuan membaca. Saya Bu, dataran rendah. Ya, Ibu suruh Eca untuk membaca soalnya terlebih dahulu ya, baru menjawabnya. Ayo, silakan Eca. Tanaman padi akan tumbuh subur pada daerah. Yang mana jawabannya? A, Bu. Ya, bentar sekali. Jawabannya adalah dataran rendah. Oke, anak-anak Ibu semua. Tadi dari 10 soal, anak-anak hanya salah di 1 nomor, yaitu ciri-ciri apa anak-anak? Ciri-ciri dataran tinggi. Tadi kalian menyebutkannya yaitu cuacanya panas, sedangkan cuaca di dataran tinggi itu adalah cenderung dingin.
Oke, anak-anak, bagaimana pada materi pelajaran hari ini sudah mengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu pintar-pintar semua ya. Nanti di rumah kalian ulas kembali pelajaran pada hari ini. Jadi semakin bisa ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebentar. Ibu di sini akan men-share screen kembali karena ada sebuah pantun yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak. Ibu akan bacakan, disimak baik-baik ya. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya ya. Anak-anak Ibu sangat pintar dan sangat cepat menangkap mata pelajaran ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup dengan salam ya. Terima kasih anak-anak Ibu semua yang sangat pintar dan bersemangat. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini akan bermanfaat di kemudian harinya ya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.